Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kawas Bayu. Udah lama ya tidak berjumpa dengan Mas Inal di channel kesayangan ini. Iki mumpung lagi sempat Kawas Bayu, baru sempat ya ini ya, mumpung sempat. Saya mau ngorekan satu lagi ya, satu nanti pelan-pelan ya. Saya ngorekan untuk bagaimana laku perkawinan berdasarkan ilmu pitung ya. Ilmu pitung Jongko Jangkep tentang perkawinan yang belum apa kemarin ya, mulai Rabu Wage dan Jumat Legi. Rabu Wage dan Jumat Legi. Ya, Mas Bayu, pitung ini bukan untuk membaca masa depan ya. Masa depan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasianya yang di atas. Yang saya uraikan ini adalah ilmu titen. Ilmu titen itu sesuatu ketika pasangan misalkan ya Rabu Wage dan Jumat Legi gitu ya. Itu diamati terus leluhur kita, melihat polanya. Oh, ternyata pasangan ini kecenderungan polanya seperti ini. Nah, yang saya uraikan sekarang itu adalah kecenderungan pola. Jadi bukan membaca masa depan. Masa depan itu rahasia Gusti Allah Mas Bayu ya. Yang saya uraikan adalah pola, dan itu petung selama ini yang kita kenali dengan petung apapun, primbon, pal serigati, pal Joko Jangkep, pal Iladuni sebanyak ini ya, yang saya ini pal namanya pal Joko Jangkep. Ada yang lebih tua lagi namanya pal serigati, digunakan sedulur kita yang ada di Bali. Itu adalah ilmu titen, bukan ilmu menerobos masa depan. Ya, ini saya uraikan pertama lagi. Lalu bagaimana laku perkawinan ketika pasangan Rabu Wage dan Jumat Legi ini menyatu? Nih saya uraikan untuk panjenengan ya. Rabu Wage itu secara petungnya ya, hitung neptunya adalah 11, sehingga ketemu lagi dengan Jumat Legi itu juga 11. Ini unik ya, unik. Kenapa unik? Ini catatan yang retorikanya Mas Bayu. Nek salah itu di Senin wong akeh karena polanya selalu menetap ya. Jadi begini Mas Bayu, pasangan ini walaupun 11 ketemu 11 itu bukan berarti pasangan peris dapur ya. Peris dapur itu yang sama weton dan pasangannya itu peris dapur. Ini boten ini walaupun sama. Jadi kalau dilihat dari elemen dasarnya ini, Rabu Wage dan Jumat Legi ini berarti sama-sama kuat elemennya, sehingga pasangan ini jika menyatu itu sering terjadi perdebatan ya, karena apa, tidak ada yang dominan dalam rumah tangga, tapi nanti tinggal salah satu harus mengalah ini, harus sama-sama kuat elemennya. Lalu bagaimana pola perkawinan yang dijalani? Ini saya uraikan satu persatu, silahkan disimak berdasarkan ilmu titen yang dititeni oleh leluhur kita. Polanya seperti ini. Usia 0 sampai 2,5 tahun, pasangan Rabu Wage dan Jumat Legi, atau Jumat Legi dan Rabu Wage dibolak-balik sama saja, itu mendapatkan pola pitungnya seperti ini dalam penggambaran semiotika numeriknya. Semiotika numerik itu simbol angkanya ya. Semiotika itu ilmu tanda angkanya. Jadi polanya begini. Jiji, ro, sero. Ya. Datang pada pola kedua. Pola kedua itu adalah ada kondisi di mana di awal perkawinan usia 0 sampai 2,5 tahun, ini fase pertama, 0 sampai 2,5 tahun itu pasangan ini nanti akan menghadapi kondisi di mana ada konflik. Nah, konflik ya nih. Jadi kalau yang pasangan ini menikah kok tiba-tiba ada konflik, konfliknya seperti ini. Kadang saling oleh-olehan, saling menyalahkan, saling tuding. Kadangkala ada disalah ya, ada kena fitnah dan sebagainya. Dan ini posisinya orang yang pasangan ini adalah sebagai orang yang terkena korbannya. Jadi rasanya udah kepenak karena dia yang terkena dampak ini, dan itu udah usah kaget karena memang polanya begitu. Ya, pola awalnya adalah memang ada semacam konflik yang posisinya tidak enak untuk pasangan ini, menjadi penderitanya ya dijalani mawon. Nah, pola ini bagaimana cara mengatasinya, kan begitu ya. Mengatasinya, sing penting ojo emosi, jangan emosi Mas Bayu. Karena di usia 0 sampai 2,5 tahun itu akan ada konflik di mana itu menyudutkan panjenengan dan tidak enak posisinya. Kalau ini direspon dengan emosi yang luar biasa, itu dampaknya malah menjadi geger panjang. Nih, ada geger panjang sehingga itu harus dihindari. Mengendalikan emosi jauh lebih baik daripada meluapkan, karena lidah di sini posisinya seperti pisau, bisa menusuk kemanapun, bisa melukai siapapun. Maka menjaga ucapan dan disalahke minta maaf saja selesai. Karena enggak tahu urusan itu ya, nih bisa memicu geger geden jika tidak bisa mengendalikan emosi. Terus bagaimana selanjutnya di usia 2,5 sampai 5 tahun digambarkan dengan pola Jiro
Jilu, Roserlu, Rosermo ya, mohon maaf ya, Rosermo. Pola kelima itu artinya begini. Ada kondisi, apakah ini dampak dari yang pertama tadi ya, dampak pertama dari adanya konflik gitu ya, ataukah ada masalah baru, tetapi di usia 2,5-5 tahun itu akan diuji dengan emosi. Situasi rumah tangganya panas. Panasnya karena apa? Tidak tahu, karena bukan membaca masa depan ya. Tapi akan ada kondisi rumah tangga yang panas, tidak nyaman, dan itu mengakibatkan rasanya pengen jengkel, pengen ngamuk. Ya ini uring-uringan, orang kebener sidik-sidik, sing lanang rasa-rasen ya, mulai numpos kampling, terus sing wedok juga jengkel, gampang ngamuk, karena kondisinya di sini emosinya diaduk-aduk. Hawani pengen ngamuk, dampak tertinggi dari bahasa ini itu bisa sampai minggat kalau nggak terkendali. Nah, jangan minggat ya ini, karena ujian emosinya memang agak berat di sini di fase 2,5-5 tahun. Penyebabnya apa? Betul ngertos. Tapi yang dititeni bahwa pada usia 2,5-5 tahun itu ada kondisi rumah tangga itu panas. Tapi ya pengendaliannya, bagaimana pengendaliannya sama, emosi ya dikendalikan. Terus bagaimana pola yang ketiga selanjutnya? Dalam satu putaran itu ada 5 pola ya. Pola yang ketiga polanya adalah jipat roserlu. Nah, tiba pola 8. Pola 8 itu ada rezeki datang. Nah ini keberkahan nih, orang tidak hanya ujian saja yang datang ya, datang juga rezeki. Lalu bagaimana rezeki saat awal tadi ada ujiannya? Rezekinya normal gak Mas Bayu? Rezekinya normal, tapi yang menonjol ya tadi ada panas, ada konflik itu ya. Tapi kalau yang di sini ini pure lebih besar rezekinya. Rezeki datang seperti ya mudah untuk rezeki. Obah sitik dadi rezeki karena ini masa-masa lapang, rezeki lancar. Keberkahan datang di usia 5-7,5 tahun. Ini mau bisnis juga enak, mau apapun enak, diam juga dapat rezeki, bergerak juga rezeki. Percayalah tidak ada rezeki yang tertukar. Jadi konsep dasar ya, jenengan apapun jenis rezeki datang akan datang, tidak bisa dihentikan. Orang untuk kok ini, untuk kok no, orang ini untuk kuburi dan sebagainya, begitu polanya. Nah itu usia 5-7,5 tahun, nah, bisa dinikmati 2,5 tahun. Lalu bagaimana pola yang keempat? Di usia 7,5 sampai 10 tahun, itu datangnya polanya adalah jimo lu sersong. Ujian pola kosong nih ya. Jadi di usia pola yang keempat, 7,5 sampai 10 tahun, siap-siap mengatur, pinter-pinter menjaga rezeki, pinter-pinter mengatur menjaga rezeki ya. Karena apa? Ini ada ujian rezeki seret. Rezeki seret itu ada 2 pola Mas Bayu. Pola yang pertama benar-benar kesulitan ekonomi, sulit ekonominya. Atau yang kedua, rezeki ini datang banyak, kadang banyak, kadang besar, tapi kantongnya bolong, ambiar entah kemana. Nah itu kenapa? Karena inilah disebut orang Jawa menyebutnya rezeki seret dengan kantong bolong itu gendong-gendongan. Yang orang rezeki ini seret benar-benar sulit ekonomi, berarti kantongnya bolong ambiar. Pada fase ini memang akan mengalami ujian ekonomi. Maka pinter-pinternya saya ngatur ya, biasanya masih pas rezeki seret begini, perbanyak sedekah ya, perbanyak sedekah. Nanti dari ono walaupun ambiar apa-apa, yang penting ono, dan itu bisa menambah rezeki di lain waktu. Tidak di masa seret ini, tapi di lain waktu nanti jenengan akan dapat rezeki lancar. Terus selanjutnya pola yang terakhir. Pola yang terakhir itu ada pola yang kelima. Lakon pola ini semiotikanya adalah jenem jisong ro sernem. Pitung rezeki nih. Pola ke-6 itu artinya ada rezeki lancar datang lagi. Gambarannya sama dengan yang awal. Sama-sama enak rezekinya, sering mendapatkan rezeki di sini. Itu satu pola ya Mas Bayu. Jadi pola awalnya adalah ada konflik. Si konflik rasa sahabat-sahabat dulu ya. Nah, konflik itu jadi menjadi korbannya, penderitanya. Jadi awal nikah tidak usah kaget begitu. Jadi pola ini memang harus begitu konflik. Yang kedua selanjutnya kemudian ada hawa panas, situasi rumah tangga yang panas. Ya dijalani saja. Pokoknya suntuk tinggal turun. Everything will be fine. Bahasa Jawa nih kayak ono ya. Everything will be fine. Semua akan baik-baik saja. Terus selanjutnya setelah itu rezeki lancar. Terus kemudian diuji lagi rezeki seret, ada rezeki lancar.
Itu polanya yang akan dijalani 5 kali perubahan. Setelah itu bagaimana? Ini kan sampai 12,5, artinya tiap 2,5 tahun perubahan, jadi ada 5 perubahan sampai 12,5. Maka 12,5 itu nanti jadinya adalah selanjutnya kembali lagi pola awal. Kembali awalnya apa? Polanya nanti awalnya apa? Ada konflik, ya konflik lagi. Nah, nek wis ngerti koyo ngono kan bisa siap-siap. Atine diteteki dan sebagainya. Wah, kok ujian terus ya Mas Inal. Tidak ada pasangan yang tidak diuji kok Mas Bayu. Semua pasangan diuji. Ya memang lelakon urip ya begitu, harus dijalani. Ya, itu polanya. Nek wis ngerti pitung nggo ngopo Mas Bayu? Ini adalah koyo kisi-kisi ya, kisi-kisi. Bukan membaca masa depan ya, karena bisa berubah. Bisakah pitung itu bergeser, Mas Inal? Sangat amat mungkin. Nah, pitung itu hanya riset zaman dulu. Ya, faktor X-nya belum banyak ya istilahnya. Ya, sekarang faktor X-nya banyak, maka akan banyak berupa pergeseran, tetapi ya garis besarnya seperti itu.